kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Malang akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamatan atau observer, coach, dan juga uji. Bersama saya Queen Singgi Himasya dari SDN 1 Pajaran beserta dengan teman-teman saya, mulai dari saya Aris Wahyudi dari SDN 1 Dauhan. Saya Andi Prihardi dari SD Negeri 1 Dauhan. Selamat menyaksikan. Oke. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Queen. Gimana kabarnya, Pak Aris? Alhamdulillah baik, Pak Queen. Pak Queen, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Aris. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Aris. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Pak. Ya. Pada coaching hari kita hari ini, coach dan coachingnya akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci, dan juga bagaimana Kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Aris adalah kompetensi apa yang akan Pak Aris kembangkan pada coaching kali ini? Iya, Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presensi, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Aris kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bapak. Kemudian nih Pak, yang terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang ingin oleh Pak Aris, yang diinginkan oleh Pak Aris dalam proses coaching kali ini, Pak? Iya, Pak. Saya ingin coach saya ini bisa menentukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Pak untuk pra-observasi kali ini. Silakan Pak Aris melakukan coachingnya terhadap Kuci. Pak Andi yang sebagai coachnya, dengan sebagai coachnya. Ya, terima kasih Pak Queen atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Waalaikumsalam, Pak Aris. Bagaimana kabarnya, Pak Baik, Andi? Pak, alhamdulillah sehat. Pak Aris, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Pak Andi ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya, Pak, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Aris. Ya. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu, Bapak ya. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Berarti apa nih yang mau disampaikan Bapak? Ya, terima kasih Pak Aris. Begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Pak. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja ya, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama Pak, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Sehingga pembelajaran di kelas itu kurang variatif seperti itu, Pak.
Oke, kalau saya garis bawahi berarti permasalahan dari Bapak Andi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif, begitu ya Pak? Iya betul Pak, kurang bervariatif baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih menggunakan metode yang lama gitu. Ya Pak, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Pak Andi dapatkan? Ya, dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Pak. Oke, jadi yang Pak Andi harapkan ini adanya perubahan ya Pak. Kira-kira perubahan apa yang Pak Andi ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan Pak, misalnya dalam penyampaian modelnya atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru atau hanya sekedar mempatik presentase seperti presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif seperti itu Pak. Ya. Oke. Dari yang Bapak baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Pak ya. Itu berada di level 10 kira-kira di sekolah Pak Andi sekarang itu berada di level berapa Pak? Ya kalau menurut saya sepertinya masih ada di level 5 Pak. Ini karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini di sekolah kami itu masih berada di level 5. Ya Pak, di level 5 ya. Oke. Kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif lagi di sekolah Pak Andi? Mungkin gini Pak ya, bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Pak ya, karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan mayoritas ya kebanyakan itu senior, jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin untuk dilakukan perubahan. Ya. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Pak. Ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Anda lakukan atau Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersepakat? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face. Tapi dia bergantian, seperti itu Pak rencana saya. Oke, untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Andi terapkan? Bisakah dan teman-teman tuh nyaman gitu atau bagaimana Pak dalam penyampaiannya? Mungkin kalau rencana dengan mentoring saya coba nanti kita konsultasikan dengan Bapak Kepala Sekolah untuk semacam atau melaksanakan semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang lebih variatif. Berarti Pak Adi ini pengen merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihannya workshop ya Pak. Nah dari ketiganya ini kira-kira Pak Andi itu untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana Pak? Ya sepertinya yang mentoring ya Pak ya, karena apa? Kalau
untuk yang pelatihan ataupun workshop itu perlu persiapan yang lebih matang, perlu juga waktu yang agak lama, jadi butuh biaya yang juga lebih banyak, dan kita harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan adalah dengan cara mentoring. Oke, Bapak akan memilih mentoring ya Pak ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Andi ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau gimana Bapak? Ya untuk support ada sih Pak ya, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman-teman guru di sekolah atau memang ahli di bidang IT atau menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini juga, nanti saya minta bantuan dengan teman-teman atau rekan sejawat yang lebih paham dengan IT. Ya. Oke Pak, Pak Andi dengan melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak ya, dengan rekan-rekan kerjanya, kira-kira kapan nih Pak Andi merealisasikan mentornya? Untuk realisasi insya Allah secepatnya Pak, minggu depan ya saya akan melakukannya. Kita akan coba berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah, dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Pak Andi, semangat sekali nih Pak Andi. Kira-kira Pak Andi dari percakapan kita hari ini apa sih yang Pak Andi dapatkan? Ya, gini Pak, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Pak, bagaimana cara untuk menjadikan perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan-rekan guru di sekolah itu Pak. Oke, alhamdulillah Pak Andi sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu nanti ya kabarnya Pak Andi setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari mana mungkin percakapan kita hari ini. Kita cukup sampai di sini ya Pak. Semoga rencana-rencana Pak Andi untuk mentoring dan berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik Bapak. Iya Pak, terima kasih banyak Pak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan di sekolah saya Pak. Sama-sama Pak Andi, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja Pak. Semoga kita bisa ngobrol lagi lain kesempatan ya Pak. Begitu saja ya Pak. Pak Andi, alhamdulillah diskusi hari ini cukup sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Pak Win. Pak Aris tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Andi. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca Pak Aris observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Aris lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Ya Pak Win, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita menanyakan tujuan, identifikasi rencana, aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Pak Win. Oke Pak Aris, menurut saya sebagai observer nih ya, lebih tadi proses coaching tadi Pak Andi dan Pak Aris sudah berjalan dengan baik, dan juga proses selanjutnya juga sesuai dengan alur tirta. Dan juga Pak Aris sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Andi, sehingga Pak Andi bisa menemukan solusi permasalahannya yang, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa
lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Pak? Ya Pak Win, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah itu ya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita, bagi semua. Maka dari itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.